tapi belum jadi ibu. Ya, selamat siang saudara-saudari, tante-tante dan om dan oma-oma sekalian. Masalahnya saya masih kecil, jadi kalau misalnya manggil masih kecil kan? Ya jadi mulainya dari saya bingung. Berkat pekerjaan kan? Iya, jadi saya pindah ke Amerika karena menikah sama suami saya, terus kesini tahun 2012 November. Di situ saya sempat struggling juga, soalnya kan saya berkarir di Jakarta. Terus saya merasa dulu karir saya udah mulai naik lah di Jakarta, maksudnya udah mulai bagus gitu. Terus tiba-tiba menikah, saya harus tinggalin semuanya, terus saya harus kesini, terus mulai dari nol lagi semua. Saya nggak punya pendidikan sini juga kan, saya belum ada sekolah belum ada master degree di sini gitu. Terus saya bingung, saya mau rencana mau ngapain dulu gitu. Akhirnya udah saya selama nunggu green card saya nganggur setahun gitu kan. Cuma puji Tuhan banget kayaknya semua jalan kita tuh dilancarin, jadi kita nggak nunggu terlalu lama. Waktu itu kayak sekitar nggak nyampe setahun green card kita keluar gitu. Terus saya kan juga ngikut suami, terus tiba-tiba cepat aja gitu. Padahal Niki tuh udah nunggu dari tahun berapa, 2006 atau 2007 gitu, jadi udah lama sekali gitu prosesnya. Terus kita menikah 7 bulan, 8 bulan, terus langsung keluar green card ya. Terus ya kita bersyukur banget. Terus aku langsung bisa cari kerja. Terus waktu itu sempat struggling antara mau kerja dulu atau mau sekolah dulu. Akhirnya sempat belajar, terus sempat ngambil ujian, cuman nggak berhasil. Jadi ya mungkin mesti ambil lagi sekali lagi. Terus akhirnya saya sering ikut KKI kan, sekitar pertengahan tahun yang lalu gitu. Di sini saya merasa kayak family sekali gitu. Terus saya juga nggak merasa jadi kangen sama keluarga saya gitu di Jakarta. Terus saya merasa di sini saya dapat banyak berkat gitu, kayak keluarga saya di sini. Jadi saya terharu sedikit. Jadi makasih gitu buat Tante Ros, udah sering undang-undang saya. Saya thank you banget gitu, karena di sini semuanya udah kayak family saya. Terus saya 2 bulan yang lalu saya dapat kerjaan di fast food restoran gitu. Terus saya bersyukur sih gitu, waktu itu saya dapat kerjaan. Terus akhirnya saya nggak ngapa-ngapain. Saya udah selama ini saya bosan nggak ngapa-ngapain. Terus akhirnya ada sesuatu dikerjain. Cuma waktu itu ngerasa nggak puas ya, bukan nggak puas, cuman saya merasa kok berat sekali gitu kerjaannya gitu, berat sekali. Terus saya tiap pulang saya selalu marah-marah sama Niki gitu. Saya bilang, kok gue harus kerja kayak begini? Soalnya di sini kan basically kerjaannya nggak cuma, kalau dulu saya kerja di Jakarta, kerja di kantor gitu ya, kantor kan enak, terus kayaknya kayak eksekutif banget gitu, jadi udah enak gitu. Sampai sini kita harus struggling bener-bener dari nol, dan literally bener-bener dari nol, dari mulai kerjaan yang ngelap, buang sampah dan segala macam gitu di sini. Terus ya kita ngelakuin itu sehari-hari semuanya di rumah. Cuma it's a different kalau misalnya di restoran, karena kan kita responsible untuk kerjaan kan gitu. Terus wah berat, saya marah-marah terus tiap hari. Tapi saya dalam hati saya berdoa gitu, saya doa terus gitu. Terus saya juga dulu saya jarang banget ke gereja, hampir paling sebulan 1 kali di Jakarta ya gitu, maksudnya di Jakarta. Terus sampai sini puji Tuhan gak tahu kenapa mulai rajin gitu. Terus mulai rajin ya, terus udah setahun terakhir ya udah mulai tiap minggu gitu. Kecuali mungkin kita lagi ada urusan atau apa yang memang harus absen. Cuma kita selalu berusaha tiap minggu kita selalu pergi ke gereja. Saya selalu minta sama Tuhan. Selama saya kerja kemarin di restoran itu, saya bilang, aduh, ini saya jadi nggak bisa melayani KKI lagi, karena kan saya ikut kur ya. Saya takut nggak bisa melayani KKI, saya takut nggak bisa ketemu sama kalian semua lagi gitu. Maksudnya saya takut waktu saya tersita, kebuang untuk kerjaan aja. Terus saya berdoa, terus saya mau juga berusaha ngelamar
ngelamar kerjaan gimana, terus saya juga minta bantuan beberapa orang di sini gitu, Om Ling, terus juga Om Mamono. Waktu itu saya minta bantuin untuk gimana saya mulai start karir saya di pengen kerja balik lagi gitu, kayak kantor gitu. Terus kejutan kayaknya doanya terjawab ya gitu. Pas banget, saya udah gak kuat sekali. 4 minggu saya bilang sama Niki, nih gue keluar aja deh gitu. Udah bener-bener gak kuat, ini kaki kesemutan tiap malam. Capek banget, berdiri 14 jam gitu. Itu bener-bener capek sekali. Terus ya udah, saya bilang ya udah, kata Niki, ya udahlah daripada pulang kamu marah-marah. Dia bilang happy wife is a happy marriage. Ya jadi ya dia juga orangnya sabar sih untungnya gitu. Fitnah itu. Mungkin wajahnya agak sangar. Hatinya rindu harapan. Ya jadi ya saya juga bersyukur sama Tuhan, satu itu saya punya suami yang sangat sabar sama saya gitu. Saya orangnya urakan, terus manja ya, saya manja orangnya, terus kadang-kadang suka keras kepala gitu. Terus ya dibilang sering keras kepala, malu ngomong kadang-kadang. Ya jadi ya begitulah. Terus akhirnya saya tiba-tiba sudah minggu keempat, saya tiba-tiba dapat panggilan interview gitu di kantor, salah satu kantor IT di San Diego. Terus ya, saya juga kaget sih, karena itu saya ngelamar dari bulan Januari tapi nggak ada panggilan. Terus tiba-tiba ditelepon, seperti kayak waktu timingnya itu perfect ya, kayak pas banget. Saya lagi bener-bener mengeluh gitu loh, bener-bener minta gitu, saya minta dibebasin gitu loh dari kerjaan yang capek gitu. Terus habis itu ya udah, saya berusaha lah do the best gitu waktu saya interview, dan surprisingly ternyata saya dapat ya saya belum mulai, sekarang masih proses background check, cuma ya basically udah di tangan lah. Amin. Cuma ya saya itu satu berkat Tuhan yang menurut saya luar biasa banget bekerja di kehidupan saya, karena saya benar-benar saya merasa saya minta sekali itu baru kali ini gitu. Saya benar-benar minta. Terus saya bilang ya Tuhan, pokoknya ya yang terbaik lah. Kalau emang saya karirnya mesti stuck di restorannya, sudah, saya bilang gak apa-apa, cuman ya udah, ya saya berserah aja gitu. Ya udah, tapi ya gitulah. Saya untuk itu saya special thank you buat Tante Rose sama Om Ling, karena Om Ling yang banyak bantuin saya buat masuk ke company-nya itu gitu. Dia banyak bantuin saya juga buat kasih masukan untuk resume saya. Terus juga Tante Rose juga bantuin secara ini doa juga, dia juga untuk bantu saya, nge-push saya buat udah kamu cari gitu, coba minta bantuin sama Om Ling gitu. Terus saya oke gitu, saya mah orangnya bisa dibilang ya mencrok sana mencrok sini, ya udah ayo aja gitu. Amin. Ya jadi ya saya bersyukur juga ya. Karena kita udah do the best, kalau kata orang let God do the rest ya. Gitu. Jadi saya juga nggak tahu gitu turn out to be successful in tapi itu saya juga, saya benar-benar that's ya. Saya berdoa benar-benar, saya berapa minggu itu saya berdoa terus gitu. Sebenarnya nggak cuma berapa minggu, saya dari sejak menikah saya udah berdoa, aduh segeralah dapat kerjaan gitu, karena saya udah nggak betah kan di rumah. Terus saya juga kita belum rencana mau punya baby juga gitu, tapi ya kita kalau dikasih kita terima gitu. Cuma ya apa namanya, kita mau persiapkan dulu lah gitu yang terbaik kan buat masa depan family kita dulu, baru ya kita bisa berencana selanjutnya. Amin, luar biasa. Tuhan sesuatu yang
mungkin tidak ada sesuatu yang kebetulan. Seperti tahun lalu di dalam hidup saya tuh beberapa kalian mungkin tahu waktu tahun lalu saya didiagnose suatu hal kena sakit yang saya tuh nggak pernah mengharapkan gitu. Saya menghadapi penyakit itu kanker stadium 3 dan waktu itu kanker usus stadium 3 dan saya waktu itu juga bingung. Waktu itu juga wah, saya masih ada keluarga, terus anak-anak saya juga masih kecil gitu. Saya juga bingung. Setelah itu saya harus menghadapi kemoterapi, radiasi sekitar 6-7 bulan gitu. Dan habis itu juga papa mama saya juga akhirnya juga kesini. Saya juga bersyukur mereka bisa menemani saya selama mungkin sekitar 7 atau 8 bulan waktu itu. Saya bersyukur juga melalui doa-doa banyak orang gitu, akhirnya saya bisa melewati masa kemoterapi, radiasi dan semuanya beres. Juga waktu itu juga saya sempat khawatir juga, soalnya kan saya bekerja. Kalau saya bekerja berarti saya harus minta off karena perusahaan. Kalau saya harus off selama itu kan saya juga di dalam logika saya mana mungkin, maksudnya perusahaan harus ngasih off 8-9 bulan, padahal waktu itu juga saya dengar juga kadang-kadang ada orang kena layoff apa segala gitu ya. Saya juga rada khawatir, cuma saya taruh di dalam doa. Kemudian saya ngomong sama bos saya ngomongin sama presiden saya juga taruh dalam doa, Tuhan apapun yang terjadi ya udah, aku serahkan terbaik di dalam tanganmu gitu. Habis itu setelah saya diberi ngomongan sama presiden, presidennya malah bilang sama saya, David, jangan khawatir, take care your health, do whatever you have to do, take care your health, just we will support you, sponsor you, support you, whatever income we will keep paying you. Jadi selama itu saya, company saya mau support saya, juga waktu itu saya juga ada option kalau misalnya ada kan dari government melalui hospital insurance bisa dapat juga dari government gitu. Juga saya juga nggak mau memberatkan ke company juga, jadi saya sebagian income dari government, and then company still keep paying me some additional income gitu ya. Jadi ya praise God. Dan jadi di tahun kemarin itu bukan saya mau, cuma setelah melalui semuanya itu ya praise God ya, itu puji Tuhan, penghasilan saya karena kemurahan Tuhan, penghasilan saya tuh sendiri dibanding saya kerja, kalau dikumpul-kumpulin kok malah lebih kalau saya kerja gitu loh. Saya bukan saya mau, cuma ya itu kemurahan Tuhan gitu loh. Amin. Ya. Cuma dalam masa-masa itu papa mama saya terus juga di sini, juga istri saya, puji Tuhan, keluarga saya punya keluarga, dan keluarga adik saya support saya di sini selama saat-saat itu. Juga setiap saat saya menuju kemoterapi, istri saya pergi sama saya, juga papa saya selalu nemenin saya gitu. Dan cuma saya waktu itu saya nggak menyangka kalau saat-saat yang diberikan itu tuh saat-saat yang diberikan Tuhan bertemu dengan papa saya, selama itu saya tidak pernah menyangka kalau itu adalah terakhir kali saya ketemu papa saya. Karena bulan April kemarin papa saya barusan meninggal gitu.
Jadi ya saya nggak nyangka, cuma ya walaupun saya cuma saat itu Tuhan saya bersyukur bisa ketemu bisa dekat sama papa saya. Jadi semuanya hal yang terjadi saya percaya nggak ada yang kebetulan gitu. Juga saya kadang-kadang I knew that will be the last time. If I knew will be the last time, I would not allow my cat to go home gitu. Cuma who know gitu. Maybe if I could do something, take out his health when he was here or something. Because when he was here, dia tuh sebagian yang kan terlihat, mungkin sebagian tahu papa saya waktu di sini, kelihatannya masih sehat gitu loh. Jadi nggak ada yang tahu gitu. Waktu bulan April saya tahu dapat telepon jam 5 pagi dari adik saya kalau papi nggak ada, apakah kamu siap? Saya bingung, siapa yang siap gitu. Cuma waktu itu and then the next day I keep calling my family that they were in the hospital. Saya ngomong gimana keadaan papi semakin turun gitu. Jadi and the last moment I call my dad and then I just kept praying. I just kept praying to my dad. Just we are okay, everything here is fine, don't worry. Walaupun hati saya ngomong Tuhan, I would like to see him again. Even the last time, just would like to see him again, gitu. But somehow it did not happen. But I just kept praying. At that time, the last moment, my sister helped put the phone, taruh telepon di telinganya. Saat saya berdoa terus, jangan mikirin pokok papi ngomong sama Yesus saat ini, terus ngomong sama saat itu. David nggak sempurna, tapi papi David sayang papi. Jadi papi ngomong sama Yesus sampai, and then I kept talking, God, Jesus, please keep hugging my dad, keep hugging my dad. And then also I talked to my dad. I talked to Jesus personally. If I could see him again, the last time, don't let him suffer gitu, supaya jangan menderita gitu. Walaupun bisa lihat lagi, cuma aku nggak ngomong sama papaku saat itu langsung, soalnya aku nggak mau sampai dia tersiksa malah jadi tegang gitu. I just praying in, give him peace, just everything's okay, Dad. Just keep talking to Jesus, keep hugging him. I just keep talking until the last moment. My sister told me, go. Papi sudah tidak ada saat ini. And then my heart just drop. I just say, papi berjalan, papi. And then that's it. But I just cried by myself. Because I still miss him, but I believe aku percaya dia di tempat yang jauh lebih indah gitu. Aku ya percaya gitu. Cuman ya personally still missing. Cuma ya apapun yang terjadi di dunia ini itu it help me help me to create who I am right now. And then also, by the way, praise to God that I've been checking through like CT scan, check up, blood check, everything. Doctor hospital say there is no sign of cancer. All the insurances say semuanya sudah dikumpulkan di kayu salib. Amin. Dan juga itu kadang-kadang apapun yang terjadi itu membuat saya juga di Alkitab kan bilang apapun yang terjadi di dalam hidup kita semuanya intinya semuanya baik, everything is working for good, for His will. Itu juga ada yang juga saya pelajari, kehidupan kita itu tidak pernah akan kembali lagi ke belakang, kita terus maju. Jadi apapun waktu-waktu kita yang ada yang Tuhan berikan ini, jangan kita sia-siakan.
kita gunakan untuk berusaha kita. Saya juga belajar ya. Kita gunakan waktu-waktu kita hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena kehidupan kita itu cuma sementara dibanding dengan kekekalan yang nanti yang kekekalan ya. Ya semoga ini bisa jadi berkat buat kalian. Ya, Tuhan memberkati.